saudaraku yang berbahagia, karena waktu kita yang terbatas, saya langsung saja. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa negeri kita, negeri Minangkabau, ditakdirkan oleh Allah sebagai jantung Islam di Asia Tenggara. Seorang orientalis Prancis dalam sebuah bukunya, si Prinsip Islam, dakwah di dalam Islam, beliau menyebut Minangkabau adalah jantung Islam di Nusantara. Minangkabau yang tergambar oleh kita hari ini tidaklah sama dengan Minangkabau tempoh hari, karena Minangkabau tempoh hari adalah negeri Islam bertuah yang di sana hidup nilai-nilai Islam. Pengaruhnya bukan hanya sebatas Sumatera Tengah, tadi disebut Sumatera Barat, tapi pengaruhnya adalah Asia Tenggara. Islam dikenal di Asia Tenggara berkat adanya juru dakwah orang Minang. Masuknya Islam ke beberapa pulau, ke Maluku, ke Filipina, ke Patani, ke Sulu, ke Goa, Talo, dan Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya, tidak terlepas dari peran dan nama Minangkabau. Hadirin yang berbahagia, asal nama Minangkabau itu menurut pewaris kerajaan Minangkabau, Haji Muhammad Tauhid, berasal dari untaian sebuah kata Al-Mu'minan Kan-Nabawi, orang-orang beriman yang mewariskan hidup, yang mewariskan nilai-nilai seperti yang sudah dikembangkan oleh Nabi, yang mencontoh kehidupan kota yang dibangun oleh Nabi. Yang kedua, rumah gadang, simbol kehidupan Islam. Konjongnya meruncing ke atas, menunjukkan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tauhid. Kemudian jumlah konjongnya melambangkan kalimat, yaitu kata-kata Allah. Luar biasa kaum muslim. Ketentuan adat yang berhormat di Minangkabau adalah adat pasang syarat, syarat pasang kita dulu, syarat mengatur adat memakai adalah filsafat yang sangat kuat. Minangkabau suatu kerajaan adalah negeri Islam yang mendasarkan kehidupan mereka dengan Islam. Raja di Minangkabau itu disebut Rajo Tigo Selo. Kan masih bisa bahasa Minang Pak ya? Raja adat, raja ibadah, dan raja alam. Apabila ada kesalahan di raja alam, di raja adat dan sebagainya, maka dia dapat diberhentikan oleh raja ibadah. Pangkat pemangku adat di Minangkabau disebut ulang ampek jenis, orang empat jenis: penghulu, datu, nini mama, mali, palang, dan manti. Tapi berbeda kampung, berbeda namanya.
Datuk itu berasal dari kata Arab Sayyidatun, artinya penghulu kaum muslimin yang berbahagia. Lalu Minangkabau, tugas utamanya menurut Raja Pagayuh ada dua. Pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis, yang islamis, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ke dalam, sehingga Minangkabau tercatat sebuah negeri yang paling sejahtera di Asia Tenggara waktu itu. Rumah biasa di Minangkabau yang disebut dengan rumah gadang lebih hebat dari istana raja di negeri lain. Sampai sekarang masih ada. Bapak datang silakan ke Street ID, silakan ke negeri Minangkabau sendiri, di Pagayuh masih ada kampung-kampung yang depannya masih lama. Saya sudah bertemu dengan sebuah rumah yang panjangnya 70 meter, besar dari istana Jogja, besar dari istana di Medan, besar dari istana-istana yang lain. Artinya apa? Tingkat kesejahteraan orang Minangkabau itu sangat tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat lagi stempel di Minangkabau. Itu bertuliskan bahwa Raja Minangkabau itu bergelar Khalifatullah. Sementara stempel Datuk Perpati dan Datuk Ketumanggungan juga bertuliskan tulisan A. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Datuk Suri Bilani tentang adat Minangkabau. Dia mengatakan bahwa pesan terakhir dari Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati dan Swata supaya anak keturunan orang Minangkabau menghayati Islam sebagai ajaran hidup. Indah lakang depan, indah laput ejan, camin nan tidak kabur, palito nan tidak makan. Kaum muslimin yang berbahagia, pengaruh Minangkabau itu sampai ke Asia Tenggara. Misalnya kerajaan Islam Manila didirikan oleh seorang putra Minangkabau namanya Raja Sulaiman. Kerajaan Sulu misalnya didirikan oleh seorang pendakwah Minangkabau namanya Sultan Baginda. Kemudian yang mendakwahi orang di Galo, di Talo, di Goa, di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Kalimantan, itu Dato' Ribanda. Cik Diktiro, pahlawan Aceh, itu sesungguhnya juga orang ini. Sehingga tepat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, kalaulah tidak kena pendakwah Minangkabau, Islam tidak berkembang di Indonesia Timur, di negeri saya. Kaum muslimin, bukti kebesaran kerajaan Minangkabau itu kita lihat sampai hari ini. Pertama, Islam menyebar ke negeri-negeri di Asia Tenggara. Kenapa saya katakan itu adalah bukti? Karena ada 67 kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara yang bertali temali dengan kerajaan Pagayuh. Satu. Yang kedua, ketika kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara ingin menghadirkan suatu mufti, maka mereka meminta kepada ulama Minangkabau untuk menjadi mufti kerajaan di negeri mereka. Yang ketiga, bahasa Melayu menjadi bahasa Parangka, malah menjadi bahasa
Minangkabau awalnya bernama Kerajaan Melayu Lama, dan kerajaan pertama yang masuk Islam di Asia Tenggara. Kemudian karena mereka Islam, kemudian diserang oleh Singasari dan Kediri, terjadi peperangan dahsyat di pinggiran Jawa. Akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pagaruyung yang sebelumnya di Melayu Lama di Dharmasraya. Kaum muslimin, ketika orang Melayu Lama merantau sebelum tahun 1400, mereka menamakan negeri mereka itu negeri Melayu. Maka di banyak negara, di banyak kota, negeri pertama yang mereka bangun di suatu kota itu namanya Kampung Melayu. Misalnya di Malaysia Kampung Melayu Tempak, Kampung Melayu Selangor, Jakarta juga ada Kampung Melayu. Itu adalah perantau-perantau dari Melayu tua, dan bahasa mereka adalah bahasa. Ketika Minangkabau Melayu tua sudah berganti nama menjadi Kerajaan Melayu Minangkabau, orang merantau, orang Melayu yang merantau, mereka sebut diri mereka perantau Minangkabau. Ketika orang di atas tahun 1950 merantau, orang Minangkabau tadi, orang menyebutnya mereka adalah orang Padang. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Melayu asli berasal dari Sumatera Tengah. Inilah yang dikatakan oleh pepatah adat. Dari mana datang pelita? Dari telur yang bertani. Dari mana nenek moyang kita? Dari puncak Gunung Merapi. Artinya dari Sumatera Tengah. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innallaha astafa lakum ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Kali-kali kalian tidak boleh mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya bunayya, man taqulu min ba'di, wahai anak, kalian mau menyembah siapa setelah saya tiada? Qalu, anak-anak mereka menjawab, na'budullah ilahaka wa ilah aba'ana Ibrahim ilahun wahid la ilaha illa huwal rahmanir rahim. Wahai bapakku, insyaallah kami akan menyembah Tuhan yang kita sembah, Tuhan bapak kita Nabi Ibrahim, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Inilah yang kita harus wariskan kepada anak dan keponakan kita, yang harus kita wariskan kepada mereka, bahwa Islam adalah jati diri mereka. Identitas Minangkabau adalah Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seluruh komponen masyarakat Minangkabau sepakat, kalau sudah tidak Islam, tidak lagi diakui sebagai orang Minang. Satu kali saya pernah hadir di Istana Ilmu Bulan bersama Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Hadir waktu itu beliau pewaris Kerajaan Pagaruyung Pak Taufik Tai, hadir ketua masyarakat asing terasing seperti Anak Dalam, Sakai, kemudian Talang Mama, kemudian hadir Rajo Ampe Balai, pewaris itu masih ada. Hadir beberapa tokoh ulama. Sepakat kita di sana, siapapun yang mengaku sebagai orang Minang, maka dia wajib Muslim. Kalau tidak lagi Muslim, maka dia
kena sumpah Malakewi. Sumpah Malakewi itu sebutan bagi orang Minang dari kata Maha Kohwi. Maha itu hebat, sempurna, Kohwi kuat. Maha kuat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kate tidak berwujud, ke bawah tidak boleh, di tengah-tengah dikirim kumbang. Ini adalah bahasa orang Minang untuk menjelaskan kedudukan mereka kepada orang-orang yang tidak lagi istiqamah terhadap Islam. Yang kedua, saya ingin perlihatkan sebentar ancaman terhadap orang Minang hari ini. Ada dari dalam, ada dari luar. Kalau yang dari luar itu kita lihat, pertama di gambar ini saya hadirkan kelompok Murtadin. Kemudian ada Yuan Nikoto yang memimpin gereja Nazarene Rantau. Ada 2 buah gereja mereka. Kemudian ada seorang perempuan yang masuk Islam, yang membuat ayahnya masuk Kristen. Gara-gara putus cinta dengan seorang ustaz, ayahnya langsung meninggal mendengar kabar ini karena dapat serangan jantung. Kita buktikan. Pertama kita lihat ada gereja Betani namanya Pak. Itu adalah kelompok gereja yang cukup aktif. Mereka memberikan doa 5 patok. Setelah mereka itu menyusun strategi, mereka itu ingin membaptis, lalu mereka memasukkan suku Minangkabau dengan status AMP. Apa artinya? Amat diprioritaskan. Inilah doa-doa mereka. Mintalah agar Tuhan Yesus memanggil umat Kristen di seluruh dunia untuk bersedia datang ke Indonesia dan berbagi Kristus dengan orang Minangkabau. Mintalah Tuhan Yesus menguatkan, mendorong dan melindungi sejumlah kecil orang Kristen Minangkabau. Berdoa agar orang yang beriman di tengah komunitas Minangkabau akan memberikan persaksian yang baik di kalangan mereka sendiri. Berdoalah untuk menyelesaikan penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Minang dan dapat mempublikasikan serta mendistribusikannya di tengah-tengah komunitas Minang. Mintalah Roh Kudus melembutkan hati orang Minang untuk bekerja sebagai penginjil. Inilah doa-doa mereka yang mereka ungkapkan. Yang kedua, ketika akan melahirkan, mendatangkan misionaris ke tanah Minang, mereka menyebutnya sebagai misi suci. Inilah yang dikatakan oleh pimpinan sebuah gereja di Jakarta, namanya GRIF, Gereja Reformatif Injili Indonesia, yang menjadi guru dan mengkristenkan James Deryani. Apa katanya? Kapankah orang Kristen di Toraja mengirimkan penginjil ke Minangkabau? Orang Kristen di Tapanuli mengirim penginjil ke Aceh dan seterusnya. Apa artinya itu? Minangkabau mereka jadikan target. Lalu apa yang sudah mereka panen, Bapak? Pertama kita lihat ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta Will Abdul Wadud. Buku itu judulnya Dari Subuh Hingga Malam. Kemudian ini kelompok penginjil yang semuanya orang Minangkabau dari Nazarene Rantau pimpinan Januari Koto. Kemudian pada tahun 1013 Gereja Advent di Padang diresmikan oleh Pak Wali Kota Fauzi Bahar. Gereja Advent katakan ini penantian 113 tahun lamanya. Pusat gereja Rantau itu tidak jauh dari sini, di Jalan Hayamur. Ini orang-orang Minang sudah tidak sedikit. Di Pekanbaru juga ada gereja Nazarene yang semua
penganutnya adalah orang bersuku Minang. Oleh karena itu mereka sebetulnya telah menyebut kita dengan 3 strategi, yaitu cetik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang kedua model onde-onde, ini sudah lama tidak di kota dijadikan pusat. Kalau makan onde-onde, yang mana dimakan dulu? Yang tengah, yang tepi? Kalau saya yang tengah soalnya lebih manis. Tetapi kalau makan bubur panas, kita makan dulu yang tengah, yang tepi. Yang tepi dulu supaya rasa lebih dingin, Bapak. Lalu orang banyak bertanya kepada saya, orang Minang ini Ustaz kan hebat, akidahnya kuat, bisakah mungkin dimurtadkan? Saya beritahu beliau, Pak Abu Deda, jangankan orang biasa, Ustaz pun ada yang murtad di Minangkabau. Namanya Nasar dari Sumani, Sumando Bulan Kacang. Sang istri berkata kepada saya, ayah dari anak-anak saya sudah berubah jadi pendeta. Ketika dia masih di kampung, ada orang MTQ, dia menjadi juri. Dia kadang-kadang berkhotbah. Ketika ada acara-acara kematian, doa bersama menyambut bulan Ramadan, dia yang membaca doa. Kemudian ada seorang guru agama Islam mengajar di sebuah SD di Kota Padang, di kampung Bausi Bahar, masih famili dengan beliau. Guru agama Islam tidak masuk akal oleh kita. Tapi apa yang terjadi? Dia murtad, pindah di agama lain. Kemudian ada lagi seorang pendeta Amiruddin dari Selayong, 30 tahun merantau di Bandung jadi pendeta. Ada Rusli Nurfea, aktivis Muhammadiyah di Lintau, jadi peneliti. Ada Akmal Sani, alumni Tawalib Padang Panjang, orang tua terpandang kaya raya di Pangkalan, mati wafat di Makkah, menerima akhirnya masuk Kristen dan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Minang. Setelah saya cek kampungnya di Salimpau, dan saya sudah 3 kali ketemu dengan dia. Kemudian ada Budiman pulang digandrungi anak muda, ajak orang-orang Semalanggang untuk masuk Kristen. Ada seorang pendeta tinggal di Pekanbaru namanya Taufik, lama tinggal di kamar masjid sebagai garim kata orang Padang, kemudian masuk jadi pendeta. Kita bukan berbicara soal jumlah yang Islam masih mayoritas di sana. Yang ingin kita sorot adalah selama ini yang menjadi Kristen di Minangkabau sendiri hampir tidak ada orang Minang. Tapi sekarang sudah ada komunitas Kristen orang Minang, dan ini adalah tanda bahaya. Apa mereka yang ingin lakukan? Mereka inginkan seperti orang menebang kayu. Mereka ingin kayu ingin ditebang oleh pemilik pohon itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Minangkabau atau Sumatera Barat hari ini, kalau Minangkabau begitu luas, Sumatera Barat hari ini darurat kristenisasi. Pertama, ada daerah yang sudah lepas, namanya Mentawai. Yang kedua, karena kita bicara Minangkabau, sebagian Riau telah lepas. Orang Riau itu Kuanta, Sunini, kemudian Pasir Pengaraya, itu sama Jawa bersuku. Ada Pilihan, ada Pitopang, ada Jambal, ada Canego, sama pakai datu. Jadi Riau ini juga Minangkabau. Sebagian dari Riau itu sudah lepas. Kalau kita jalan naik mobil dari Pekanbaru terus ke Duri, terus ke Duma, jarak 100 meter ada gereja. Sementara masjid sangat sukar untuk didapat.
Ada sebuah desa yang saya survei, namanya desa Tarik Serai. Tahun 1990 gereja memasang Masjid 3. 2008, artinya 18 tahun sesudah itu saya survei lagi, gereja 33, masjid tetap 3. Luar biasa. Jadi yang nampak oleh kita sepanjang jalan yang jarak 100, 200, 300 meter ini adalah gereja. Mentawai akan diceritakan oleh Ustaz Sidi, tetapi Fajar Hidayah sudah mulai tumbuh ke sana. Lalu darurat yang kedua ada Padang, ada Pasaman Barat, ada dari Israel. Kenapa saya katakan Padang, Bapak? Sejak dari dulu Padang pintu masuk kristenisasi di Indonesia. Ini yang tidak disadari oleh kita. Misalnya saya sebutkan di sini Katolik. Katolik itu masuk ke Indonesia 2 kota. Itu awal-awalnya. Pertama Batavia, kedua Padang. Ini bukti-buktinya dari situs gereja Katolik sendiri. Yang kedua, pintu masuk Kristen Kenias bukan lewat Medan, tetapi lewat Padang. Kembali kepada Katolik, maka dari Padanglah Katolik itu berkembang sampai ke Medan, sampai ke Palembang, sampai ke Jambi, sampai ke Riau. Kemudian gereja Advent. Gereja Advent masuk ke Indonesia pada tahun 1901, pertama sekali di Padang oleh RW Muson. Nah, ini ibu ini adalah tokoh Gerwani. Hadir ke sana itu adalah anak Kolonel Kuntu, namanya Tejo Kuntu. Kemudian di dalam saya muncul suatu kelompok yang dipimpin oleh Aan, namanya Ateis Mina, dengan anggota dari kurang 5.500 lewat medsos media sosial. Kemudian di halte bis kota di Padang 2 hari yang lalu ditempel Pan Arif. Jadi bukti komunis banyak di sana. Kemudian sivilis kita lihat adalah awal komunisme. Masuk IAIN, malah ada seorang aktivis di sana Taman Fakultas Dakwah namanya Sudarto yang mengajar di sebuah sekolah. Dia katakan, agama saya Islam Protestan. Masa ada yang namanya Islam Protestan? Lalu ada lagi Taufik, belum pernah jadi murid dari Pak Taufik ya. Itu sudah saya cari, saya telepon untuk berdebat. Akhirnya HP-nya mati-mati dan dibuka. Sudah itu akhirnya nanti kita tambahkan dalam dialog Bapak. Kemudian aliran sesat melanda. Sumatera Barat menjadi incaran pertama oleh Gapatan. Dulu bernama Gerakan Komar, sebelumnya lagi bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sampai jumlah anggotanya 546, dan di Sumatera Barat lah kita pertama sekali menggerebek mereka dengan rasul palsunya, yaitu Ahmad Mossadegh. Nah sekarang masih ada lagi itu namanya Gapatan. Tidak disadari oleh pemerintahan Sumatera Barat. Malah waktu itu asisten gubernur katakan supaya Gapatan membuat cabang di seluruh daerah di Sumatera Barat. Akhirnya kita protes, barulah mereka itu sadar Gapatan rupanya mantan aliran sesat. Ini buku suci mereka, Ruhul Kudus yang turun kepada Al-Masih Al-Wahid Al-Mamun, orang Banten. Nah, inilah yang kita dapatkan pertama sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada masuk lagi Syiah. Ini di Solo Ibu, sebelah kiri
beberapa buku dari ratusan buku Syiah yang kita tangkap di sebuah SD. Kemudian kita cek semua perpustakaan di beberapa SD tersebut. Banyak kita dapatkan buku Syiah yang dikirim oleh pemerintah pusat melalui dana anggaran khusus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, oleh karena itu Minangkabau ini adalah orang yang alim. Kata orang tua-tua kita, tahu dek condong nan kamai kok, iya pak. Tahu dek rantian nan kamai kok. Takile ikan di dalam air, lah tentu jantan badanoy. Jangan kita mudah tergoda. Jika kita diberi dolar, jika kita diberi uang, prinsip hidup kita bertukar. Oleh karena itu kita harus mengkritik diri kita sendiri, mengkritik kehidupan kita supaya kita bisa menuju yang lebih baik. Mari kita katakan hasil sebelah diri kami sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara orang Minang yang berhasil kita Islamkan kembali. Olah daripada bekerja dengan orang Kristen, masuk Kristen, kita Islamkan, dia nangis kemudian sadar, langsung keluar. Kemudian ada lagi kasus-kasus ini para pendeta, para pastor, kita datangi langsung ya ke gerejanya. Tolonglah Pak Pastor, tolong Pak Pendeta, jangan ganggu orang Minang. Ini adalah seorang gadis yang bukan dari Halaban, tapi alhamdulillah setelah 8 tahun kita bertemu dengan kita, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita Islamkan kembali. Kita kumpulkan datuk-datuk di sana supaya negeri Halaban itu dijaga dengan baik. Ada unsur-unsur Kristen yang masuk kemana, Syiah, aliran sesat dan sebagainya, jaga. Yang terakhir bapak-bapak, ada 2 kasus. Pertama persoalan dakwah di Mentawai. 2 orang Mentawai itu dipenjarakan karena ingin berbuat baik, ingin berdakwah tanpa melakukan kesalahan apa-apa, diprovokasi oleh pendeta sehingga 2 orang ini dipenjarakan. Ini foto kita. Korbannya adalah Ibu Maya dan Pasca. Saya kira Ibu Maya saya bisa hadir tadi ada Bu. Nah, silakan berdiri Bu. Ibu ini tinggal di Bekasi 8,5 bulan masuk di penjara karena membawa 9 anak Mentawai yang mau disekolahkan di Bogor. Bayangkan Bapak, pejabat kita yang bukan main gagahnya di depan Bapak dituduh korupsi, kemudian dipanggil oleh polisi langsung stres. Coba. Tapi ibu kita pendakwah, aktivis Islam Minangkabau. Mereka mempunyai anak 5 masih tanggungan. Terakhir tamat SD ada 1 tahun ini, beliau tetap tegar 5 bulan di penjara. Malah yang laki-laki dipukul, beliau tetap tegar dan tetap beristiqomah untuk melanjutkan dakwah di Mentawai. Memang kita masyarakat Minangkabau menolak. Karena apa? Karena kita melihat itu adalah investasi yang berbau kristenisasi. Kita bukan menolak negeri kita supaya maju, enggak. Mau bikin pabrik ban, mau bikin pabrik mobil, silakan. Tetapi ketika membangun rumah sakit Siloam yang di sana ada gambar salib, maka kita masyarakat Minangkabau di kampung dan mungkin saja di perantauan sepakat untuk menolak. Setuju Bapak? Lain setuju? Allahu Akbar. Saya akhiri agak panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.